terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak, ibu-ibu yang melihat hidup saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Rabu tanggal 13 Desember tahun 2023, saya akan mengomentari sebenarnya Gibran tidak berniat cawapres, tapi karena desakan kuat dari orang tuanya. Sebenarnya Gibran Rakabuming tidak berniat jadi calon wakil presiden, karena keinginannya sebenarnya jadi pengusaha yang sudah terbukti keberhasilannya usaha martabak atau markobar sampai banyak cabangnya di seluruh Indonesia. Gibran Rakabuming menjelaskan masalah martabak manis atau markobar sangat lincah menjawab soal martabak manisnya dan pemasarannya benar-benar dikuasainya. Diduga Gibran Rakabuming terjun ke dunia politik sebagai calon wakil presiden karena desakan kuat dari Ibu Iriana dan Presiden Joko Widodo karena melihat pengusaha martabak dirasa rendah, tidak membanggakan, tidak seperti pejabat tinggi di pemerintahan dielu-elukan masyarakat. Akibat Gibran Rakabuming menerima desakan Ibu Iriana dan Presiden Joko Widodo untuk menjadi calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto dan sudah didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum. Ketika memasuki tahap kampanye tidak menguasai masalah dunia politik, terlihat dari setiap kampanyenya tidak ada jawabannya yang memuaskan pertanyaan masyarakat, sampai banyak tudingan atau ejekan dari masyarakat antara lain memberikan kampanye di depan ibu-ibu hamil, menyuruh disuruh minum atau makan asam sulfat, padahal asam sulfat itu mengandung racun. Sampai di Medan ada tuduhan tolak Gibran ke Medan, tolak cawapres asam sulfat begitu. Sehingga Gibran Rakabuming sama juga dicuekan disebut namanya cawapres asam sulfat. Setiap ada undangan kampanye dari perguruan tinggi, debat hampir jarang diikuti dengan alasan ada kampanye di tempat lain. Bila menjawab pertanyaan masyarakat seperti bingung, memberikan jawaban seperti tidak menguasai permasalahan sampai ada ejekan atau tudingan tidak pantas jadi calon wakil presiden. Kalau bertemu dengan orang banyak selalu menunduk, seperti tidak percaya sama dirinya sendiri. Dalam kampanye materinya itu saja, memberikan makan gratis dan minum susu gratis sampai kecil, atau konsepnya dalam kampanye hanya sekedar mengikuti acara kampanye yang tidak ada manfaatnya kepada masyarakat. Sering menanggapi pernyataan masyarakat hanya dijawab santai aja atau biasa saja, begitu banyak jawabannya. Masih banyak celaan atau tudingan kepada Gibran Rakabuming. Setiap ada undangan debat seperti ada tekanan berat di dalam dirinya, ingin menolak tetapi malu, sampai melihat Gibran Rakabuming kampanye orang yang melihatnya ada rasa kasihan. Setiap kegiatan kampanyenya selalu mendapat ejekan jelek yang berbeda dari masyarakat. Melihat Gibran Rakabuming dari dirinya sendiri mengalami tekanan berat dan dalam hatinya. Dilihat dari masyarakat umum, kasihan melihat Gibran Rakabuming yang selalu mendapat ejekan bulian dari masyarakat. Sebenarnya Gibran Rakabuming tidak berniat jadi calon wakil presiden karena keinginannya sebenarnya jadi pengusaha yang sudah terbukti keberhasilannya usaha martabak atau markobar sampai banyak cabangnya di seluruh Indonesia. Gibran Rakabuming menjelaskan masalah martabak manis atau markobar sangat lincah kepada yang menanyakan, termasuk kepada ibu-ibu, menjawab soal martabak manisnya dan pemasarannya benar-benar dikuasainya. Diduga Gibran Rakabuming terjun ke dunia politik sebagai calon wakil presiden karena desakan kuat dari Ibu Iriana dan Presiden Joko Widodo karena melihat pengusaha martabak dirasa rendah, tidak membanggakan,
tidak seperti pejabat tinggi di pemerintahan dielu-elukan masyarakat. Akibat Gibran Rakabuming menerima desakan Ibu Iriana dan Presiden Joko Widodo untuk menjadi calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto dan sudah didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum. Ketika memasuki tahap kampanye, tidak menguasai masalah dunia politik. Terlihat dari setiap kampanyenya tidak ada jawabannya yang memuaskan pertanyaan masyarakat, sampai banyak tudingan atau ejekan dari masyarakat antara lain memberikan kampanye di depan ibu-ibu hamil, menyuruh minum atau makan asam sulfat, padahal asam sulfat itu berbahaya kepada tubuh manusia, sampai di mana ada tuduhan tolak cawapres asam sulfat. Setiap ada undangan kampanye dari perguruan tinggi hampir jarang diikutinya dengan alasan ada kampanye di tempat lain. Bila menjawab pertanyaan masyarakat seperti bingung, memberikan jawaban seperti tidak menguasai permasalahan, sampai ada ejekan atau tudingan tidak pantas jadi calon wakil presiden. Kalau bertemu dengan orang banyak selalu menunduk, seperti tidak percaya sama dirinya sendiri. Dalam kampanye, materinya itu saja, memberikan makan gratis dan minum susu gratis, sangat kecil atau minim konsep-konsepnya dalam kampanye, hanya sekedar mengikuti acara kampanye yang tidak ada manfaatnya kepada masyarakat. Sering menanggapi pernyataan masyarakat hanya dijawab santai saja atau biasa saja. Itu saja selalu berikan jawaban. Masih banyak celaan atau tudingan kepada Gibran Rakabuming yang sifatnya negatif. Setiap ada undangan debat seperti ada tekanan berat di dalam dirinya sendiri, ingin menolak tetapi malu, sampai melihat Gibran Rakabuming kampanye, orang yang melihatnya ada rasa kasihan. Setiap kegiatan kampanyenya selalu mendapat ejekan jelek yang berbeda dari ejekan jelek dari berbagai masyarakat dengan berbagai pendapat yang berbeda dari masyarakat. Melihat Gibran Rakabuming dari dirinya sendiri mengalami tekanan berat dalam hatinya. Dilihat dari masyarakat kasihan melihat Gibran Rakabuming yang selalu mendapat ejekan atau bulian dari masyarakat. Semua itu terjadi karena keadaan terpaksa mengikuti desakan Ibu Iriana dan Presiden Joko Widodo yang memaksakan anaknya menjadi calon wakil presiden, padahal tidak cocok untuk pilihan hidupnya, karena yang cocok sebagai pengusaha martabak manis atau markobar yang sudah dikuasainya liku-liku bisnis martabak manis, mulai pembuatannya, pemasarannya, dan pengembangannya. Harapan saya, orang tua jangan memaksakan anaknya menjadi pejabat yang tidak sesuai dengan keinginannya, berakibat banyak celaan dari masyarakat seperti Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden. Setiap memberi kampanye selalu mendapat celaan negatif dari masyarakat, berdampak timbul tekanan dari dalam dirinya sendiri. Sebaliknya masyarakat merasa kasihan kepada Gibran Rakabuming, selalu mendapat berbagai celaan yang jelek dari masyarakat. Sebenarnya Gibran Rakabuming tidak berkehendak sebenarnya menjadi calon wakil presiden, karena dia kehendaknya sendiri sebenarnya jadi pengusaha, terutama pengusaha martabak. Itu dikuasainya semua, sampai sedetail-detailnya dikuasainya, sampai pemasarannya dikuasainya, cara membuatnya, cara mengembangkannya kepada masyarakat, semua dikuasainya. Tetapi karena kehendak orang tuanya memaksanya dia untuk menjadi calon wakil presiden, padahal dia tidak berbakat di sana. Mungkin Ibu Iriana sama Presiden Joko Widodo tidak bangga anaknya sebagai pengusaha martabak manis, dan dia lebih bangga melihat anaknya kalau sebagai pejabat tinggi negara yang dielukan masyarakat. Akibatnya karena anaknya Gibran Rakabuming menjabat sebagai calon wakil presiden, banyak mendapat celaan, di mana di Medan ditolak cawapres asam sulfat, sampai Gibran Rakabuming diganti namanya cawapres asam sulfat.
tidak pantas, apalagi cawapres ini katanya dia tidak pantas sebagai calon wakil presiden karena melihat perbuatannya, minim gagasannya di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hanya bisanya menyampaikan banyak lagi celaan yang lain. Akibatnya merasa sakit hati. Dia sampai Gibran Rakabumi ini kalau diundang jadi pemimpin mengikuti debat selalu seperti dia ada timbul rasa sedih dalam hatinya karena dia tidak mengasihinya. Apalagi masyarakat melihatnya merasa kasihan kepada Gibran Rakabuming karena banyak celaan masyarakat kepadanya dan berbagai celaan itu datang samanya, sehingga kasihan kita melihatnya karena sebenarnya bakatnya bukan jadi calon wakil presiden tetapi sebagai pengusaha martabak manis. Padahal kalau itu digelutinya sangat lincah dia menjelaskan masalah martabak manis tersebut, mulai pembuatannya, pemasarannya, dan juga bagaimana mengemasnya lebih baik lagi yang dapat nanti berkembang sampai dia banyak cabangnya di seluruh Indonesia ini karena dia meminati masalah tersebut. Tapi kalau masalah calon wakil presiden dia tidak minat, dia kelihatannya terpaksa dia menerima jadi calon wakil presiden dari tekanan orang tuanya, sehingga saya lihat setiap dia memberikan ceramah tersebut soal kampanyenya selalu saya lihat tidak ada yang memuaskan masyarakat, selalu mendapat tekanan-tekanan atau celaan-celaan yang negatif kepada Gibran Rakabuming tersebut. Sekian dan terima kasih.